Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب
إنه لغفور رحيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang pertama berserah diri. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman. Dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan sehingga hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Gema Ramadan 1446 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini ulun kada saorangan karena dikawani oleh tetap bersama Ulun Nazar. Iya. Nah, tidak berubah, ya? Betul sekali. Okay. Iya, kita hari ini akan membahas apa nih? Kita kedatangan tentang kesehatan, yaitu Iya. tema kita pada hari ini pada edisi ke-10 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu fadilat puasa dari segi kesehatan. Iya, atau manfaat ya. Manfaat puasa dari segi kesehatan. Iya, betul. Karena kan di bulan puasa ini kita sangat penting mengetahui apa sih manfaat dari berpuasa itu, selain dari untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu mengetahui tentang dari segi kesehatan nih, ya. Iya, betul Dan sekali. kita hari ini kedatangan siapa nih, Tar? Ada Kakak dokter Aisyah. Kakak dokter atau ibu nih, Atau kakak ibu saya nih, Tar, ya. iya. Iya, Kakak dokter Aisyah dari Puskesmas dari Padang Puskesmas Padang Dari Batu. Puskesmas Padang Batu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Iya. Kak Aisyah ya, Iya. sudah datang ke sini ke studio HSS TV dan dalam program Gema Ramadan ini untuk siap memberikan penjelasan tentang fadilat Iya, kesehatan. ilmu-ilmu yang bermanfaat Iya, tentunya betul. untuk sanak kominfo sama Iya, betul. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang fadilat puasa dari segi kesehatan, mungkin bisa disapa dulu para sanak kominfo atau pemirsa HSS TV yang sedang menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga di hari ke-10 Ramadan ini kita tetap dilimpahkan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan kita selalu sehat hingga Akhir. hari raya Hari raya Idul nanti. Fitri. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan berbincang tentang fadilat puasa dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan. Oke, mungkin kita persilahkan kepada Kak Aisyah untuk menjelaskan apa sih fadilat puasa dari kesehatan itu sendiri. Ya terima kasih. Jadi fadilat atau manfaat puasa dari segi kesehatan itu dia banyak. Yang pertama itu yang pasti dia mengatur atau mengontrol kadar gula darah. Gitu. Karena selama kita tidak berpuasa kan kita makannya 3 kali sehari ya. Pagi masuk, siang masuk, malam masuk gitu. Nah, kalori yang dihasilkan dari makanan kita itu pasti biasanya berlebih. Iya. Nah, dengan adanya puasa ini kita lebih bisa mengontrol. Iya. Karena kan kita hanya makan di 2 waktu, yaitu sahur sama berbuka. Jadi otomatis intake atau masukan yang kita makan itu akan lebih berkurang. Nah, di sini dia membantu untuk mengontrol kadar gula darah tadi. Itu yang pertama. Terus karena asupan makanannya itu sendiri tidak banyak seperti hari-hari biasanya, otomatis kadar insulin itu yang mengatur kadar darah kita, dia akan lebih sensitif gitu. Sensitif itu berarti tandanya dia bagus, dia merespon kalau misalnya ada kadar gula yang tinggi, dia akan cepat merespon. Iya. Beda dengan misalnya kita kebiasaan makan terus tapi tanpa ada jeda puasa, insulinnya akan jadi resisten. Resisten itu dia kayak kebal. Jadi saat makan gula darah naik, dia nggak istilahnya nggak sadar gitu. Akhirnya nanti lama-lama jadi diabetes seperti itu. Gitu. Itu dari gula darah. Iya. Gitu. Kemudian manfaat puasa lainnya yaitu bisa bantu nurunkan kadar kolesterol sama lemak. Oke. Gitu ya. Tadi kan gula darah ini ternyata berpengaruh juga untuk penurunan kadar kolesterol dan lemak dalam darah kita. Karena tadi makanannya dibatasin, karena makanan dibatasin, otomatis yang pertama kita gunakan sebagai energi adalah gula. Karena gulanya sudah habis istilahnya seperti itu, akhirnya dia menggunakan cadangan energi. Cadangan energi kita itu ada dari protein dan lemak. Nah, akhirnya dia pakai tuh cadangan energinya. Akhirnya lemaknya otomatis berkurang juga. Nah, ini bagus juga. Kemudian yang pasti dia membantu menurunkan berat badan kita. Jadi kalau ada yang mau program diet dengan cara sehat, bisa dengan dimulai nih pas mulai bulan puasa ya. Jadi bisa goalsnya apa nih? Jadi turun berat badan. Iya. Gitu. Oke. Berarti tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aisyah bahwa yang pertama ini mengontrol gula darah. Gula darah. Yang kedua adalah mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Dan yang ketiga bermanfaat untuk Menurunkan berat badan. Jadi mungkin yang akan mengelola program dietnya cocok sekali di setiap bulan Ramadan. Iya, bisa dilanjutkan juga setelah bulan Iya, Ramadan. jadi jangan bulan Ramadan Iya, saja. puasa-puasa sunat. Iya, betul. betul. Oke. Yang pertama tadi nih Zat adalah mengontrol Gula darah. asupan gula darah. Asupan gula darah. Nah, oke. Kan ada mungkin orang yang penderita diabetes atau gula darahnya yang sudah tinggi dari awal. Iya. Nah, itu bagaimana Kak? Mungkin panduannya di saat buka dan sahur biasanya tidak Iya. terkontrol. Zat. Iya, seperti nah, itu apa tuh? bagaimana? Iya betul. Jadi biasanya pasien-pasien yang memang sudah tahu punya diabetes, pasti biasanya sudah terkontrol di spesialis ya, karena obat-obatannya biasanya sudah ada. Atau paling nggak di dokter di puskesmas. Biasanya akan disarankan tips-tips untuk pasien-pasien dengan diabetes untuk puasanya gimana. Nah jadi kalau untuk waktu sahur dan berbuka, terutama berbuka, itu kita mulai makannya atau minumannya jangan dari yang manis dulu, tapi dari air putih dulu. Itu kalau dari minuman. Nah setelah minum air putih kita coba dengan buah-buahan atau sayuran yang ringan. Kenapa? Karena supaya gula darah kita tuh nggak langsung melonjak tinggi. Jadi jangan langsung minum manis, karena dari yang awalnya dia gula darahnya sudah bagus, tiba-tiba kita minum manis, otomatis itu langsung diserap oleh tubuh. Jadinya gula darah kita akan langsung melonjak tinggi. Jadi kita maunya naiknya tuh perlahan. Nah di minum air putih, kemudian coba makan buah-buahan yang ringan, misalnya semangka atau mungkin kastela, atau buah-buahan lain, buah naga gitu. Atau bisa juga dengan sayur dulu, misalnya ada gangan bening, atau mungkin tumis-tumisan gitu yang tidak terlalu banyak lemak dan tidak terlalu masin ya. Nah itu boleh dari sayur dulu, kemudian baru dicampurkan dengan proteinnya, baru dicampurkan lagi dengan karbohidratnya. Jadi jangan pas buka puasa atau sahur itu langsung kita karbo dulu masuk, gitu. Jangan. Jadi dia fungsinya tadi untuk naikkan gula darah perlahan-lahan. Jadi dia nggak langsung kaget tubuhnya, gitu ya. Oke, berarti jangan langsung
telan semuanya. Iya. Jadi perlu Lebih cenderung ke dikontrol. makanan yang berserat dulu gitu. Iya, Iya, berserat betul. dan yang kalau bisa kan biasanya kalau berbukalah dengan yang manis gitu Iya. ya. Iya. Kalau bisa kita coba berbukalah dengan yang sehat. Iya, gitu. Iya, betul, gitu. betul. Oke, betul. Manis tapi tetap sehat. Manis Ya, Ada tapi ya? tetap manis sehat. boleh tapi setelah kita habis misalnya makan besarnya boleh tuh Iya. pakai misalnya apa namanya dessert atau Iya, betul. makanan-makanan manis boleh di akhirnya kayak gitu. Cuci mulut lah ya. Cuci mulut, iya, betul. Tapi yang pertama kata Kak Aisyah tadi bisa dikontrol dulu, jangan langsung ditelan semuanya Iya, agar betul. asupan kadar gula darahnya tidak Iya. langsung melonjak ya. Iya, Kadang betul. ada yang langsung berapa piring gitu Iya, nambah ya. betul. Karena katanya kalau nggak makan nasi itu belum makan. Iya. Nah, oke. Kemudian bagaimana sih Kak caranya mengontrol porsi nasi yang pas itu? Porsi nasi. Biasanya kita karena dari pagi sudah kelaparan, Iya. ya. Kemudian Udah mau langsung iya, full tuh piringnya banyak tuh, nasinya. semuanya dimasukin Kalap aja ya, lagi. Iya, ya. Oke, ini gimana nih Kak? Iya, jadi kalau dari Kementerian Kesehatan itu ada namanya isi piringku. Jadi di isi piringku tuh dia ada sekat-sekatnya gitu ya piringnya. Jadi misalnya sepertiga itu untuk karbohidrat. Karbohidrat tuh nggak hanya nasi, ada umbi, ada singkong, ada kentang, ada nasi juga jagung gitu. Kemudian sepertiganya lagi protein, setengahnya itu baru yang serat, gitu sayur-sayur sama buah kayak gitu. Jadi karbohidrat atau nasinya itu di sepertiga yang kecil tadi, setelah yang kecil seperti itu. Jadi makannya tadi dari yang porsi yang agak banyak yang si sayur, kemudian dicampur yang sepertiga protein, baru kemudian dicampur dengan si karbohidrat. Jadi aturannya sesuai dengan isi piringku itu udah paling bagus. Berarti ada panduannya juga Iya, kayak Iya, makannya tidak sepertiga sembarang makan. karbo, sepertiga Proteinnya, protein dan baru- setengahnya baru yang berserat Iya. gitu. Iya, jadi makan sayur dulu ya. Iya, Iya. sayur. dulu. Karena sehat. Iya betul. Itu protein baru karbo kayak. Iya, Oke. karbo. Baru dicampur nanti ketiganya. Oke, Gitu. nah itu tuh dampak atau manfaatnya dari mengontrol giliran atau makannya itu tuh bisa Urutan makan iya, gitu ya? urutan Iya, makan itu dari bisa serat dulu kah, Iya, serat betul. dulu gitu ya. Ya betul, bisa membuat langsung kenyang atau gimana? Biasanya kan kita kalau makan kalau belum kenyang tidak Iya, berhenti iya. sebenarnya. Harus pasti kenyang karbo dulu, nasi Iya, dulu. betul. Nah, biasanya memang ini ada yang kita nyebutnya kekeliruan ya kan. Iya. Ya. Kenapa? Kalau misalnya kita makan langsung karbo dulu nih, karbo dulu kan kandungan utama dari karbohidrat itu adalah gula. Iya. Kalau gula itu masuk duluan ke dalam tubuh kita, dia akan yang paling cepat diserap. Semakin dia cepat diserap, semakin dia cepat merasa kenyang, tapi dia cepat lapar. Iya. Iya. Beda dengan kalau kita makan duluan misalnya sayur. Gitu. Sayur itu dia tinggi serat. Iya. Nah, serat itu dia lama dicernanya. Oke. Otomatis dia akan lebih lama bertahan kenyangnya. Gitu. Jadi kita coba masukkan serat dulu, kira-kira separuh dari yang porsi tadi, baru kita campur protein. Protein itu juga membantu mengenyangkan. Jadi kalau protein kita cukup, otomatis karbonya itu nggak begitu banyak, dia sudah pasti kenyang. Oke. Gitu. Oke, berarti berdampak tuh jadi Iya. urutan Iya, makan betul. ini. Itu untuk buka puasa kan ya. Iya. Ya, buka Nah, kalau puasa. untuk sahur gimana tuh? Iya, betul, Manfaat Pak. dari sahur nih tentunya ya. Iya, kan ya. biasanya kan banyak yang mungkin karena matanya masih ngantuk, Iya. malas gitu ya. Atau kesiangan. Kalau kesiangan sudah tidak bisa sahur. Tidak bisa sahur. Nah, itu kita perlu tahu manfaatnya sahur, bahwa sahur ini penting. Iya, penting dan tentu ada manfaatnya gitu ya. Iya. Jangan sampai terlewatkan. Iya, sahur itu penting karena kan itu seharian tuh Iya. puasa gitu. Kalau misalnya kita tidak sahur, pasti kita lemas mungkin baru jam 9 sudah Iya, lemas, iya, sudah betul. ngantuk, jadi tidak produktif, bekerja jadi tidak produktif, kemudian aktivitas juga jadi terganggu, jadi tidak fokus, Iya. terutama kan cairan tubuh ya. Iya. Kalau kita kekurangan cairan tubuh, otomatis kita lebih cepat dehidrasi dan Iya. mengganggu fokus dari kita. Iya, betul. Itu mengganggu. Terus yang paling utama adalah sahur itu kan pahala ya. Iya, Kita dapat pahala ya kalau kita bersahur. Biasanya sahurnya yang paling bagus itu di akhir-akhir. Iya. Tapi jangan akhir banget, Iya. di dekat-dekat Nanti akhir nggak gitu sempat ya. Iya, nanti nggak sempat gitu. Dan yang paling penting sebelum malam itu kita tidur, kita kalau bisa persiapkan dulu apa yang mau kita sajikan saat sahur. Misalnya anak-anak kos terutama ya. Iya. Kalau misalnya ibu-ibu pasti biasanya sudah siap ibu-ibu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak kos atau misalnya yang masih lajang sendiri, tinggal sendiri gitu, itu bisa tuh malamnya habis sholat tarawih disiapkan dulu. Misalnya mau menu apa sahur nanti, Iya. bisa telur, bisa sayurnya atau apanya sudah disiapkan dari malam. Jadi kan kita pakai alarm ya, Iya. alarmnya tuh dibunyikan berkali-kali biar aja dia bunyi Iya. terus kayak gitu. Karena pas kita bangun kita tinggal nyiapin langsung kita makan, jadi nggak keburu kesiangan. Oke, Gitu. jadi kalau bisa sahurnya ini
karena merupakan part yang penting, ya, bagian yang penting dari berpuasa itu selain berbuka, jadi perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Iya, betul. Mungkin sekali. dari stoknya dulu kayak, Iya, betul. jadi tidak kebabang jalan. Tidak kebabang. Iya, Iya. tidak kebabang. Oke, itu jadi ada panduannya juga ya, Iya. sahur dan juga berbuka. Nah, kemudian kan tadi berbicara tentang karbohidrat, itu kan terutama nasi. Nasi. Nah, mungkin pengganti nasi Kak, untuk menjadi karbohidrat nih apa saja? Enggak. Jadi karena Indonesia tuh kalau nggak makan nasi nggak kenyang Iya, ya. betul. Jadi sebenarnya karbohidrat itu bisa kita dapat dari yang tadi Uli sebutkan, misalnya kentang. Iya. Kentangnya direbus. Kemudian itu malah karbohidrat kompleks lebih bagus oke. lagi. Kemudian jagung rebus itu. Lalu singkong, gumbili, Iya. ubi-ubian gitu, itu bisa pengganti nasi. Iya. Dan itu sama-sama mengenyangkan dan seratnya lah otomatis lebih tinggi daripada kita nasi. Oke. Gitu. Jadi bantu tadi kenyangnya jadi lebih lama lagi. Oke. Gitu. Oke, itu berarti sangat bagus dimakan waktu sahur. Waktu sahur. Iya, betul. Kalau untuk bagian sendiri nih, tadi kan waktu buka puasa sepertiganya karbo gitu Iya. ya. Kalau sahur gimana tuh? Kalau sahur sama juga. Oh, ya. gitu tetap juga. sama Iya. ya? Oke. Tapi kalau bisa tadi mungkin lebih perbanyak ke proteinnya, karena protein kan dia membantu kenyang lebih lama dan dia lebih bagus karena gulanya mungkin nggak sebanyak kayak kita makan karbohidrat gitu kalau protein. Tapi jangan lupa tadi seratnya diimbangin, sayur-sayur, Oke, buah-buah iya, gitu. betul. Ya. Yang penting imbang komposisinya. Iya, gitu ya. sama jangan lupa paling penting air putih. Iya, Air betul. putih harus Betul. dicukupin, Iya. gitu ya. Karena kalau kurang air putih ini bisa mengurangi Iya. kefokusan kita. Iya, saat betul. beraktivitas Dehidrasi ya. jadi. Iya, Betul. betul. Berkaitan dengan apa? Konsumsi air putih nih. Iya. Kan pasti kita dari waktu berbuka sampai sahur nih, Iya. cuma waktu itu tuh yang kita punya buat konsumsi Iya. air Iya, putih betul. nih. Kira-kira gitu, seberapa sih kan apa konsumsi air putih yang agar mencukupi buat Iya. kita puasa seharian gitu? Iya. Jadi cara mensiasatinya tuh kita bagi waktunya, kan kita cuma bisa dari berbuka sampai ke sahur gitu ya. Jadi dari tadi pas awal berbuka sudah minum tuh misalnya segelas belimbing ya, sekitar 200 sampai 250 cc mungkin itu ya. Itu diminum. Jadi sebelum makan sudah minum, kemudian nanti saat makan kan ya pasti Iya. kita minum, setelah makan minum lagi, sebelum kita sholat maghrib minum lagi, kemudian setelah sholat maghrib minum, sebelum kita sholat isya dan tarawih itu minum lagi, setelahnya minum lagi, gitu. Kemudian sebelum tidur itu sudah berapa kali tadi ya, sudah Iya, banyak ya, 5-6 kali ya, gitu. Dengan yang takarannya tadi sekitar 200 cc itu lumayan gitu. Kemudian tadi sebelum sahur sama setelah sahur. Iya. Gitu. Jadi dibagi, jangan langsung sekali minum banyak, karena kalau sekali minum banyak pasti kita akan kayak kembung, Iya, begang, iya, mual betul. kayak gitu. Jadi jangan langsung dipaksa langsung banyak, tapi Iya. disiasati sedikit-sedikit tapi sering. Oke. Kayak gitu. Jadi itu penting tuh konsumsi Penting air putih banget, ya. iya. Manajemennya seperti Iya, apa gitu. karena Iya. seharian Kadang ada yang waktu sahur akhir-akhir itu minum berapa gelas. Iya, Iya, langsung banyak. betul. Akhirnya malah kencing terus. Terus waktu puasa. Sama ini satu lagi mungkin kurangi konsumsi dari diuretik. Diuretik itu ada di teh dan kafein, kopi. Oke. Karena itu misalnya kita sudah minum air putihnya sedikit, Iya. tapi minum kopi sama teh, jadi dia kencing terus. Akhirnya banyak cairan yang Keluar, keluar. iya. Iya, jadinya nanti nggak fokus, jadi dehidrasi lagi gitu. Oke, itu bisa kandungan yang dapat kita hindari saat puasa Iya, ya? dikurangin. Dikurangi, Kafein. tidak dihindari. Tapi Kalau iya boleh betul. saja minum. kan Kalau ya? mau minum misalnya kayak habis tadi makan besar terus minum, boleh sih minum kayak teh atau Iya. kopi, tapi nggak lebih dari segelas ya. Karena tadi dia bersifat diuretik Iya, atau dia betul. nyerap cairan terus nanti dia keluarkan lewat kencing. Iya. Gitu. Itu terutama dihindari saat sahur ya. Iya, Iya, kalau setelah berbuka mungkin masih boleh. boleh Boleh saja lah ya. ya, habis taraweh gitu Iya. ya, minum Iya, kopi boleh. Iya, dulu. betul. Nggak apa-apa kopi ya. Jadi begadang. Teh boleh teh. Oke, jadi tadi mensiasatinya kata Kak Aisyah tadi diseringin aja minumnya, jangan Iya. langsung banyak aja. Iya, betul. Oke, kalau langsung banyak katanya tadi bisa kembung. Kembung, Malah mual kemudian kadang iya, ada. iya, gitu. malah tidak terpenuhi jadinya. Oke, kemudian tadi yang dikatakan oleh Kak Aisyah yang kedua itu adalah untuk mengontrol kolesterol. Ya. Iya, Kolesterolnya kandungan minyak dalam Lemak lemak dalam. ya, lemak dalam Lemak darah. dalam darah. Oke, nah tapi kan biasanya kalau di saat bulan suci Ramadan ini kan terkenalnya dengan menu-menu berbuka yang Santan. berminyak, Berminyak, Nah, gorengan, iya, gorengan, bakwan. bakwan, opor dan sebagainya itu bagaimana? Iya, sebenarnya kalau kita itu bukan masalah makanannya tapi kontrol diri kita. Oke. Kalau makanan tuh sebenarnya semuanya baik asal tidak berlebihan Iya, gitu kan ya. oke. Poinnya Jadi mau itu ya. makan opor ayam, mau makan ketupat balama, itu tidak apa-apa asal tadi kalau misalnya sudah makan yang bersantan berarti
nanti sahurnya jangan santan lagi, Iya, betul. atau besok-besok jangan santan lagi, kan menu tuh harus variatif ya, Iya, nggak hari-hari kayak gitu. Kemudian kalau misalnya tadi bukanya udah pakai ketupat belamak, berarti nanti sahurnya jangan itu lagi, Iya. kayak gitu. Jadi lebih ke kontrol diri kita, karena Iya. makanan tuh enak, makanan Iya. tuh bagus buat kesehatan, tapi lebih ke kita membatasinya atau kontrolnya aja. Iya, Jadi jangan disalahkan makanan ini gara-gara gorengan nih. Iya. Kalau kita makan gorengan nggak apa-apa, makan tempe, tahu, bakwan satu-satu nggak masalah. Tapi kita biasanya jarang kan ya, biasanya makan gorengan 3 langsung. Ya habis itu belum nasinya lagi, nanti dipakai nasi lagi, makan gorengan lagi kayak gitu. Biasanya yang bikin kita jadi lemak darah tinggi, kemudian gula darah tinggi, asam urat tinggi, itu karena sesuatu yang berlebihan. Iya, gitu. betul sekali. Kan ya? Oke, tetap poinnya di sana Zar ya. Terkontrol. Iya, terkontrol Iya, karena semua makanan itu bagus, yang penting jangan berlebihan. Iya. Itu semuanya aja apa Semuanya. saja. Tidak hanya makanan. Iya, Betul. hal yang lain-lain, Segalanya yang aktivitas, berlebihan itu sesuatu. tidak bagus. Iya, Iya, betul. bahkan kayak olahraga kan bagus, tapi kalau Iya. berlebihan jadi nggak bagus. Iya, gitu. betul. Jadi yang penting poinnya itu jangan berlebihan. Iya. Oke. Itu yang harus Oke. diingat Ya, tentunya. jadi tetap boleh saja makan yang berminyak, tapi tetap kita kontrol Kak, ya? Iya, dibatasin Oke, gitu. terima kasih. Oke, yang ketiga tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Isa bahwa bulan Ramadan ini juga menjadi momentum yang sangat pas untuk mengelola program diet. Diet, iya. Oke, ini dari Kak Isa ada tipsnya nggak bagaimana sih agar diet di bulan Ramadan ini tetap atau bisa berhasil, karena kan biasanya di bulan Ramadan saja kita bisa Iya, mensukseskan puasa diet gitu ya, ini. iya. Iyalah, apalagi kalau setelah hari raya, wah bisa Aduh, bisa kembali Iya, lagi itu. alhamdulillah itu bagaimana? Iya, jadi yang pertama diatur itu adalah fokus utamanya. Jadi goalsnya tuh bukan aku kurus atau berat badanku turun. Iya. Itu adalah bonus. Iya. Berat badan turun adalah bonus. Jadi fokusnya adalah aku bugar dan sehat. Iya, betul. Jadi kita nggak akan stres saat menjalani program puasa atau diet gitu. Karena apa? Karena kadang dia bukan dari makanannya, tapi karena stres kita menghasilkan hormon kortisol. Iya. Kortisol itu membantu naikkan gula darah lagi, kayak gitu. Akhirnya gula darah nanti dirubah jadi lemak dan sebagainya dan sebagainya gitu. Akhirnya dia karena stres berat badannya setiap hari bertimbang nih, timbang aku nggak turun-turun, nah, akhirnya stres. Padahal dia makannya, ada yang bilang malah aku sudah nggak makan gitu. Tapi karena stresnya tadi dia berubah lagi ke jadi lemak, akhirnya jadinya nambah berat badan dan meningkatkan hormon kortisol atau stres di tubuh kita, malah nggak bagus. Jadi fokus utamanya harus diatur. Kita puasa untuk lebih sehat, lebih bugar. Bonusnya adalah berat badannya turun, harapannya gitu. Dan kalau dari Kemenkes itu berat badan turun sebulan itu 1 sampai 2 kilo udah bagus. Jadi jangan kayak aku bulan ini harus turun 5 kilo, nggak ada, itu malah tidak bagus. Malah nanti bisa mengganggu metabolisme, kemudian dia bisa juga mencetuskan batu empedu karena langsung pengurangan drastis gitu. Jadi kalau dari Kemenkes menyarankan sebulan turun 1 kilo itu udah bagus. Iya. Gitu. Tapi konsisten. Iya, gitu. betul. Dan jangan hanya dari makanan tapi aktivitas. Iya. Gitu. Kita ubah energi yang masuk ke kita, makanan yang masuk ke kita tuh jadi energi, jadi otot. Kalau kita olahraga dia akan berubah jadi otot kan. Otot itu nanti yang nyimpan cadangan energinya. Jadi bukan lemak lagi tapi ototnya. Nah, kalau dia jadi otot, otomatis metabolisme kita jadi lebih bagus. Jadi misalnya kita makannya mungkin agak banyak sedikit, dia nggak akan gampang gemuk. Gitu ya. Oke, jadi poinnya atau goalsnya tadi yaitu adalah tetap sehat. Iya, dan sehat konsisten juga. sehat, Kak, Betul. ya. Oke, jangan yang dikejar Jangan aku adalah kurus, turun berat gitu. badannya. Karena kata Kak Aisyah tadi sebulan itu sebulan ya, sebulan. Sekilo sampai 2 kilo aja sudah bagus. Sudah bagus, sudah Iya, ideal ya. betul. Jangan sampai sebulan 5 kilo, bulan depannya naik lagi 6 kilo. Itu Betul, betul. malah percuma jadinya Jar, ya. Iya. Oke, jadi itu tadi tujuannya adalah yang penting sehat. Sehat dan itu bugar. tujuannya. Iya, Oke, betul. Itu sudah dijelaskan oleh Kak Aisyah tadi bahwa yang pertama adalah dapat mengontrol gula darah, kemudian yang kedua bisa mengkontrol kolesterol, sehingga menjadi momentum untuk bisa melaksanakan program diet. Iya, oke. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Iya. Oke, dari saya dulu ya. Iya, silakan. Oke. Nah, ini kan mungkin ada pantangan tersendiri bagi penderita penyakit tertentu selama berpuasa nih, Kak. Oke, mungkin ada yang kena penyakit apa misalkan, ada gak yang menjadi pantangannya itu? Jadi misalnya punya penyakit jantung atau mungkin penyakit kronis kayak kencing manis, darah tinggi kayak gitu. Biasanya sih pasti pasiennya sudah terkontrol di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Jadi kalau untuk diet itu bukan
kita tidak makan ya, diet itu lebih mengatur. Iya. Nah, aturnya misalnya dia punya darah tinggi, berarti kurangi konsumsi makanan yang tinggi natrium. Iya. Tinggi natrium misalnya makanan instan, kayak sosis, nugget, mie instan, itu dikurangi banget. Gitu. Sama garam-garam kayak ikan asin, mungkin cepet ya ikan asin nasi goreng. Jadi lebih baik misalnya itu disiapkan tadi lauk pauknya. Iya. Jadi jangan pakai ikan asin terus karena garamnya tinggi. Terus kemudian yang punya gula darah atau yang punya diabetes, pas buka puasa jangan langsung wadai, jangan langsung kolak, jangan langsung apa, tapi ikutin yang tadi aturannya, serat dulu, protein dulu, baru karbohidrat, baru nanti di akhir boleh makan makanan penutup gitu. Terus kalau yang punya penyakit jantung, dia tergantung jantungnya karena sumbatan atau karena pembengkakannya. Misalnya kalau dia bengkak sudah gangguan jantungnya jadi besar, biasanya konsumsi cairannya harus dikurangin sedikit, kayak gitu, karena takut jantungnya makin susah memompa. Tapi itu biasanya terkontrol lagi dari dokter spesialisnya. Dia asal terkontrol, terpantau, dan minum obat rutin, insya Allah baik. Makanannya yang pasti tadi boleh makan apa aja, tapi lebih ke kontrol diri dan batasi. Kalau sudah berlamak, bersantan jangan lagi. Kalau sudah goreng-gorengan berarti nanti rebus-rebusan atau mungkin sop kayak gitu-gitu boleh. Oke. Berarti untuk kawan-kawan yang mungkin ada penyakit atau riwayat penyakit tertentu, kadang kontrol yang dulu. itu dikontrol dulu. mah gitu. Iya, mah Nah, itu juga. paling banyak tuh biasanya tuh, apalagi anak kos ya. Gimana tuh kalau ada punya penyakit mah gimana tuh? Yang pertama jangan skip sahur tadi kan, sahur, karena nanti asam lambungnya belum apa-apa sudah naik. Terus tadi berbukanya sesuai dengan isi piringku, dan kalau bisa hindari yang masam berlemak, bersantan, itu bantu naikkan asam lambung. Ya, jadi misalnya bukanya jangan langsung teh, jangan langsung kopi kayak gitu. Tapi tadi dari yang sayur, sayur, protein dan karbo. Kemudian kita kan pas sahur ya, pas dekat mau tidur jangan makan lagi. Kalau bisa dijadikan 1 jam. Karena kalau kita makan dekat waktu tidur tuh nanti asam lambungnya otomatis naik pagi-pagi pas bangun. Biasanya ada perasaan kayak sesak, tidak nyaman, kemudian mual, nah kayak gitu. Jadi kita hindari yang kayak gitu. Gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin ada riwayat mah, bisa dipersiapkan dulu. Yang penting tadi sesuai panduan tadi, bukanya sahurnya kan ya. Iya, betul. Sama misalnya kalau ada konsumsi obat dari dokter, berarti dikonsumsi obat dari dokter sesuai anjuran gitu. Dan yang pasti yang paling penting jangan men-skip sahur. Karena itu betul bagian sekali. paling penting dalam penting dan berpuasa. tentunya pahalanya ada di sana. Kita dapat keberkahan dari bersahur. Betul sekali. Oke. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Isa tentang fadilat puasa dari segi kesehatan. Oke, ini selanjutnya nih Kak. Kalau bulan puasa ini kan kita terpikirnya bisa menghemat energi nih. Iya. Nah, Bisa rebahan. tidur-tiduran itu kan. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa berolahraga, ini bagaimana Kak? Bolehkah berolahraga di saat bulan puasa? Kalaunya boleh, ini olahraga apa yang cocok di bulan Ramadan? Sama porsinya seberapa banyak gitu kan, biar pas gitu. Iya, betul. Kalau olahraga di bulan puasa boleh banget. Cuma biasanya dia dibagi waktunya pas mendekati jam-jam mau buka. Karena kan kalau kita olahraga boleh sih sebenarnya pagi habis sahur, cuma jangan terlalu over karena kan energinya nanti takutnya terpakai sudah di pagi hari. Itu boleh tadi pagi pas habis sahur. Atau tadi pas sebelum buka misalnya jam-jam 5:30 atau jam 5 kayak gitu ya kan, udah mau deket-deket tinggal sejam kemudian kita. Jadi olahraga yang bagus itu paling tidak 45 menit minimal. Dalam sehari ya? Iya, bisa. Misalnya mau dipakai jogging atau jalan kaki tapi yang konsisten dalam 45 menit sampai 1 jam. Atau yang biasa nge-gym juga boleh nge-gym. Tapi tadi jangan yang over, jangan terlalu over. Terus di dekat-dekat waktu buka puasa kan, jadi kalau misalnya dia haus atau lapar, dia dekat waktu buka puasa, nanti bisa langsung, jangan lupa minumnya air putih dulu, jangan langsung manis. Gitu kan. Jadi bertahap dulu, tetap dengan saran yang kayak Ulun bilang tadi pas buka puasa. Jadi olahraga, kemudian buka puasanya pakai air putih dulu, konsumsi buah-buahan yang ringan dulu, gitu. Baru nanti makan beratnya. Jadi jangan langsung ngaget. Gitu. Jadi tetap boleh olahraga, gitu. Disesuaikan dengan kapasitas dirinya, jangan terlalu over. Gitu. Iya, berarti boleh saja Kak ya berolahraga. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin di bulan-bulan biasanya sudah terbiasa lari, nge-gym atau main bola dan sebagainya, bisa saja. Tapi kembali kita perhatikan
waktunya jangan terlalu lama, kemudian olahraganya juga jangan yang terlalu berat. Berat, iya betul. Mungkin angkat mobil, Jangan, nggak kuat. jangan makanya itu kalau hanya di luar bulan Ramadan saya juga tidak kuat. Iya. Oke, jadi tadi waktu idealnya adalah 45 Ya, menit. minimal 45 menit. Iya, tapi tetap kembali ke awal tadi ya, yang penting sahurnya ini. Iya, sahur dan buka puasanya. Iya, karena itu merupakan waktu kita untuk mengumpulkan energi. Energi, ya betul. Jadi di situ yang menjadi poin pentingnya. Jadi mau beraktivitas apapun, kalau sahurnya sudah sehat, berbuka puasanya juga sudah sehat, insya Allah aman-aman saja kayaknya. Iya, insya Allah aman. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apaan? Bagi ibu-ibu yang sedang mengandung. Hamil. Nah, sedang Ibu hamil hamil nih. Iya, ini boleh nggak berpuasa? Karena kan menjadi banyak pertanyaan. Iya, kan? kadang bertanya-tanya. Iya, gitu. boleh nggak Ragu puasa gitu. itu gimana nih Kak? Ini kalau untuk ibu hamil, biasanya ibu hamil tuh dari trimester awal sudah kontrol ya, kadang Iya. biasa ke puskesmas atau ke objin malah kadang. Kalau dari ulun, misalnya untuk trimester awal mungkin agak ditunda dulu gitu, Oke. karena awal trimester itu adalah pembentukan janin. Iya. Jadi kecukupan nutrisi, kecukupan gizi, asam folat, kemudian zinc, kemudian darah dan lain sebagainya itu suplainya harus cukup dan besar Iya. untuk kehamilan yang trimester awal. Nah, saat sudah melewati trimester awal, sudah masuk trimester 2, trimester 3, biasanya kondisinya lebih stabil. Biasanya dokter kalau misalnya dia tidak ada anemia atau lain sebagainya, biasanya mungkin ada yang mengizinkan. Tapi tadi tergantung, siapa tahu dia ada penyakit bawaan Iya. atau penyakit lainnya. Jadi memang harus terpantau. Iya. Karena kan puasa bagi ibu hamil dia masih bisa diganti di Iya. hari setelah itunya ya, karena suatu kemuliaan bagi ibu hamil itu sendiri kan ya. Jadi memang nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau memang kata dokter objinnya kondisinya bagus, stabil, janinnya tidak ada terganggu gitu, itu insya Allah boleh aja. Tapi yang pasti harus terkontrol dan kalau ada keluhan jangan dipaksakan. Iya, betul. Intinya seperti itu. Berarti kembali lagi kayak untuk diperiksa dulu. Iya, betul. Dikontrol dulu bagaimana sih kondisi janinnya, kondisi ibunya. Ini siap nggak untuk melaksanakan Puasa. puasa itu? Apalagi kan puasa tidak sebentar saja. Iya. 30 hari. Betul. Tapi kalau sehari aja kuat kalau gitu. Iya kuat, tapi tetap kata Iya, Kak Aisyah betul. tadi kita kontrol lagi. Iya, Gimana betul, sih harus keadaan terkontrol. janinnya, keadaan ibunya, karena itu menjadi poin pentingnya. Iya. Dan juga dengarkan apa kata dokter objinnya kayak. Iya betul. Kadang penilaian dokter pasti punya penilaian Iya, sendiri. betul. Kita menurut kita mampu aja, tapi Iya. dokter kan biasanya punya kita nyebutnya kayak prognosis atau kemungkinan-kemungkinan ke depannya. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kalau bagi sidin dirasa tidak memungkinkan, berarti jangan dipaksakan. Iya. Karena yang kita bawa kan nggak hanya diri kita, Iya, tapi janin. betul. Gitu. Iya. Sedangkan janin dia nggak bisa makan sendiri kalau bukan Iya, dari kita ya. Oke, betul. Iya. Oke, jadi itu tadi kalau menurut Kak Aisyah tadi di trimester pertama kalau bisa ditunda dulu kayak. Iya, betul. Karena di trimester pertama ini adalah Pembentukan janin. di mana Iya. janinnya dibentuk Iya. dan pembentukan janin ini Suplai sumbernya dari ibunya. dari makanan dan minuman kayak. Iya, dari ibunya juga, Oke. dari darah ibunya. Iya, betul. Nah, kalaunya untuk ibu menyusui sama kah atau Sama bagaimana? sama. Terutama ibu menyusui malah harus banyak minum. Iya, Karena air betul. susunya harus Iya. cairan tubuhnya harus tercukupi. Iya, Kalau betul. ibunya dehidrasi nanti air susunya dikit, jadinya anaknya jadi kelaparan, betul. malah kasihan. Oke. Gitu. Sama ibu hamil, ibu menyusui, gitu. Orang yang punya penyakit harus terkontrol dulu. Iya, baik, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Aisyah dalam tema Fadilat Puasa dari segi kesehatan pada edisi 10 Ramadan 1446 Hijriah. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah sesuatu yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan Jangan tetap sampai berlebihan. poinnya jangan sampai berlebihan, Iya, baik itu tetap di sahur terkontrol. atau buka, tetap harus kita kontrol, Iya, betul baik sekali. makanannya ataupun kesehatannya. Dan juga olahraganya. Olahraganya Iya. juga bisa dikontrol ya. Iya, Oke, betul sekali. terima kasih Kak Aisyah sudah datang memberikan penjelasan yang bermanfaat pada edisi 10 Ramadan 1446 Hijriah. Pada hari Iya. ini, saya Muhammad Kamil Syabani, Dan saya Muhammad Raja Bidin Nazar. Saya Dr. Aisyah. pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Selamat bertemu pada edisi selanjutnya. Gemar Ramadan 1446 Hijriah, Gali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.